Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Idul Adha, atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Penyebutan Idul Adha sebagai Hari Raya Kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim, seperti dikutip dari muslim.or.id. Setelah melalui penantian sangat panjang, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail dan kemudian menjadi salah satu nabi bagi umat Islam. Suatu hari pada 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, Ismail, yang saat itu sudah beranjak remaja. Ibrahim kemudian merenungi arti mimpinya tersebut, dan momen perenungan itu diabadikan sebagai hari Tarwiyah dalam Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim menyadari bahwa ia mendapatkan wahyu dari Allah yang berisi perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Karena ketaatannya, Nabi Ibrahim pun mematuhi perintah tersebut, meskipun harus mengorbankan anak kandungnya yang sudah sangat lama ia nantikan. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu tersebut, Nabi Ismail juga langsung mematuhi perintah itu. Kemudian Nabi Ibrahim memutuskan akan menyembelih Ismail pada tanggal 10 Zulhijjah. Sesaat sebelum penyembelihan, setan muncul dengan bisikan sesatnya agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya tersebut. Tapi karena iman dan tekad Nabi Ibrahim sudah sangat bulat, maka ia mengambil batu dan melemparkannya kepada setan. Peristiwa itu hingga kini diabadikan dengan istilah lempar jumrah, dan menjadi salah satu rangkaian saat melakukan ibadah umrah. Setelah Nabi Ibrahim berhasil mengusir setan, mereka berdua menuju sebuah tanah lapang dengan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam, agar Nabi Ismail tidak merasakan sakit saat disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim mengikat kedua kaki dan tangan Nabi Ismail. Anehnya, pedang itu selalu terpental, hingga Nabi Ismail meminta agar talinya dilepaskan, sebagai tanda kepasrahan atas perintah Allah. Melihat ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya, Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Itulah asal-muasal sunnah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap hari raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Idul Adha juga disebut sebagai lebaran haji karena sejak 9 Zulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah ritual haji yang mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan aktivitasnya sejenak agar dapat merenungkan diri, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah di tanggal yang sama, 9 Zulhijjah. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Idul Adha. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.